Jadi mari kita ingatkan dulu. Jadi semiotika itu bicarakan tentang tanda dan penanda, ya. Jadi tanda penanda ditafsirkan namanya pertanda. Pertandanya apa? Tadi kan kita tahu tadi, misalnya dalam masyarakat kita, ya, kalau ada kupu-kupu masuk atau rama-rama masuk di ruang tamu, orang tua kita selalu mengatakan ada tamu. Jadi penandanya itu apa? Kupu-kupu, ya. Itu tandanya, penandanya itu, tandanya tafsirannya tadi. Jadi ada tamu yang akan datang, kan begitu, ya. Sama juga misalnya kalau orang katakan hari panas, tiba-tiba hujan panas. Nah, ada orang mengatakan penandanya ini penanda ada orang mati berdarah misalnya, seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan pada Anda, kesepakatan itu bisa bersifat universal. Universal itu menyeluruh semua orang, ya. Semua orang menerima, bisa sifatnya regional atau lebih ruang lingkupnya kecil. Mari kita lihat misalnya contoh sekarang nih. Aku kalau sampai waktuku, itu termasuk semiotik enggak? Kalau sampai waktuku termasuk semiotik enggak? Iya. Nah, semiotiknya, ya, berarti termasuk semiotik. Itu masuk indeks, ikon atau simbol. Nah, pahami dulu, indeks tadi apa? Hubungan sebab akibat. Ada asap berarti ada api, kan begitu, ya. Nah, ini kaitannya dengan kalimat berikutnya, penjelasannya, ya. Aku kalau sampai waktuku. Jadi tandanya kalau sampai waktu dia. Ku mau tak seorang kan merayu. Ya, kategorinya apa? Indeks. Ya. Kalau nak sampai waktunya dia mau dirayu. Tapi kalau batas kesabarannya sudah sampai, jadi ibaratnya kalau kita bicarakan indeks, kenapa dia tidak mau dirayu lagi? Karena sudah sampai waktunya. Oh, dia tidak mau dibujuk lagi, berarti udah, kata orang udah patah harang dia, udah nggak mungkin lagi. Itu namanya indeks, ya. Nah, dalam kehidupan ini kita aplikasikan dalam kehidupan. Begitu juga, kita harus tahu bahwa orang itu punya batas kesabaran. Kalau saya punya batas kesabaran, dibuat salah, ngerti, tidak juga baca, tidak juga nonton misalnya. Saya udah berusaha maksimal mungkin supaya Anda pintar, tapi Anda sendiri tidak mau pintar, ya udah, bodoh sekalian. Itu contoh saya katakan indeksnya. Kenapa Bapak tiba-tiba saya bisa saja tiba-tiba saya tidak bawa video lagi, karena ada gunanya. Ya, mahasiswa tak juga belajar. Yang penting mahasiswa absen. Saya nggak penting tuh absen, walaupun administrasinya penting. Mana saya pernah absen Anda? Nggak mau saya absen Anda. Bukan Anda aja, semua mahasiswa tahu. Yang namanya orang itu pintar pasti dia nonjol sendiri. Indeksnya kan begitu, ya kan? Pasti dia muncul di permukaan. Kalau di muka kelas Anda ini, di kelas Anda ini, indeksnya pintar, dia pasti dia muncul, dia bicara, dia aktif, dia pasti kita akan kenal gitu. Nah, itu contohnya tadi. Oke, kita lanjutkan. Aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Sebetulnya bukan ku tak mau, ku mau tak seorang kan merayu. Harus tahu. Nanti kajiannya ada nanti di teori apa? Teori stilistika namanya. Kita belum bisa belajar. Kita satu-satu dulu teori. Ya. Jadi itu tadi, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, kan? Nah, tak perlu sedu sedan itu. Itu apa sedu sedan itu apa?
Masuk icon, indeks atau simbol? Apa? Kenapa simbol? Dia melambangkan kesedihan, Pak. Melambangkan kesedihan. Ya. Simbol. Simbol itu apa arti simbol? Yang disepakati. Iya. Kalau orang seduh-sedan itu kan berarti orangnya sedih. Kan itu kesepakatan kita. Bukan berarti dia lagi gembira lagi, orang lagi apa? Gembira dia ini. Lagi senang gitu. Gitu. Kan tidak, cenderungnya kan gitu kesepakatan kita. Tapi ada enggak orang sedih dalam keadaan gembira? Ada. Ya. Jadi orang nangis tapi karena gembira. Contohnya apa? Orang menjemput jemaah haji. Kan banyak yang jemput itu kadang nangis. Malah dia gembira sebenarnya. Dia senang keluarganya kepulang. Bukan dia mengatakan nangis, kenapa nak mati jadi salah, bukan itu maksudnya. Ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Oke. Tak perlu seduh-seduh. Nah, jadi ingat perkata kan? Ya. Tadi kita tahu. Jadi kalau Anda katakan, karena yang dicontoh itu kan benda, ini teks. Yang selalu dicontohkan tadi kan benda, kupu itu kan benda. Nah, sekarang ini kan teks. Nah, tak perlu sudut-sudut itu. Aku ini binatang jalang. Nah, itu masuk indeks, simbol atau ikon? Kenapa ikon? Karena Allah tuh mengatakan kalau dia itu Binatang? Ikon itu apa definisinya? sama. Menyamai, sama, identik, ya. Jadi itu masuk ikon. Artinya perilakunya dia, bukan dianya binatang, perilakunya dia kan perilaku binatang jalang. Ya, jadi tadi sama, identik dia. Dari kumpulannya terbuang, artinya binatang jalang itu biasanya kan tidak ada tuannya. Nah, itu masuk dari kumpulannya terbuang itu ikon, indeks atau simbol? Indeks. Kenapa indeks? Karena di kalimat sebelumnya dia menyebutkan dia binatang jalang. Iya. Jadi kaitannya dengan binatang jalang. Nah, apa? Sebab akibatnya pasti. Iya, sebab akibatnya. Itu udah pintar. Udah wajar tuh prodi dapat nilai unggul hari ini. Prodi itu keluar. Jadi hari ini prodi kita tuh keluar sertifikasinya. Mudah-mudahan ya unggul. Tapi banyak dosen menafsirkan itu. Tapi itu bukanlah, masih ada satu tahap lagi. Kita mengajar ke sertifikat nanti kedepannya internasional. Mudah-mudahan lah nanti kalian tamat nanti kita akreditasinya udah internasional. Tapi itu harus diisi, ya. Salah satunya dengan cara ini kita menggunakan media sosial salah satunya. Jadi banyak kriterianya. Anda udah mulai nanti bisa menulis jurnal kemana-mana gitu, baru sehingga nanti referensinya udah jurnal. Ya, kita sudah lebih ke internasional lah. Studi banding internasional, KKN internasional gitu. Kita juga mengundang dosen tamu internasional. Udah harus ke situ kita. Ya. Jadi bukan kita bangga terlena dengan nilai unggulnya aja. Nah, kembali ke persoalan kita, jadi semiotika itu udah paham? Udah paham? agak ragu, Pak. Agak ragunya di mana? Di tadi indeks, ternyata indeks harus memperhatikan kalimat setelahnya ya, Pak. Iya. Tapi hanya terfokus di kata itu aja sehingga memikirkan kayaknya dia nggak indeks, dia lebih ke simbol gitu. Tapi Iya. simbol ternyata berbeda dengan icon. Iya benar. Agak susah membedainnya, Pak. Jadi begini, kita itu dalam memahami diksi itu kita harus kaitan dengan kata lari sebelumnya dan sesudahnya. Ya. Jadi ada keterkaitan, ada kemungkinan dia bisa berdiri sendiri, ada kebaikan dia kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Paham? Nah, misalnya tiba-tiba ada teman Anda marah,
Saudara mikir, kok marah, kok ada mau negur ya? Tadi pagi-pagi baik, semalam baik aja. Sekarang tiba-tiba negur, tidak negur. Terus penyebabnya, oh penyebabnya di mimpinya kamu merebut pacarnya dia. Ya kamu tidak tahu. Kalau kamu nggak tanya, kenapa kau masam-masam dengan saya? Ya malam tadi saya mimpi loh. Kamu pergi dengan pacar saya. Oh itu tidak benar tuh, hanya mainan tidur aja bisa kata kamu. Padahal iya. Padahal bohong. Nah, yang jelas tahu, paham kan? Itu di puisi. Itu di puisi. Jadi setiap lari itu kita pahami, kata kita pahami. Sehingga itu membuat kita dapat makna tersiratnya, pesan tersiratnya, amanat tersiratnya. Kan amanat tersiratnya itu. Tanpa kita tafsirkan, kita tidak dapat artinya. Nah itulah gunanya menggunakan simbol seperti itu. Nah, bagaimana pula dengan fiksi? Ya, bagaimana pula dengan fiksi? Nah, dalam fiksi itu juga sama simbolnya tadi. Misalnya gini, nanti Anda belum baca nih. Layar terkembang. Ada novel Layar Terkembang karangan STA. Ya, STA Sultan Tahdir di Samana, dia ahli bahasa juga, ahli bahasa tradisional, sudah meninggal. Ahli bahasa tradisional, saya pernah jumpa dengan anak-anak beliau. Anak-anak beliau itu mengelola majalah Femina, itu salah satu. Dan di Layar Terkembang itu nanti Anda tinggal baca. Contohnya endingnya dia ada 3 tokoh sentral, Yusuf, Tuti, Maria. Tuti dan Maria ini perempuan, adik-beradik. Ya, adik-beradik. Yusuf ini pacarnya Maria pertama kali. Dia mahasiswa kedokteran. Tentu pikirnya kan majulah. Ya. Pasti maju. Anda pasti bayangkan dokter kedokteran, Anda pasti lihat kalau zaman sekarang Richard Lini. Nah, itu. Jadi dia pacaran dengan Maria. Muncul Tuti, adiknya. Adiknya ini memberikan pandangan, dia mengatakan perlu emansipasi wanita. Ya, dia setuju dengan emansipasi wanita. Paham kan emansipasi wanita? Nah, sementara kakaknya nggak setuju emansipasi wanita. Ini berbeda pandangannya. Oke? Nah, si Yusuf, dia meski dia pacaran dengan Maria, dia setuju dengan pandangan Tuti. Ya, setuju dengan pandangan Tuti. Akhirnya STA mematikan tokoh Maria. Yang membunuh tokoh itu siapa? Sastrawan. Sastrawan itu juga membunuh tokoh-tokoh cerita. Jadi dimatikannya Maria. Tapi pesannya Maria, disuruhnya Yusuf ini mengambil Tuti, berhubungan dengan Tuti. Itu secara tersirat, ya, secara tersirat itu ada bentuk semiotika di sana. Semiotikanya di mana? Pengarang atau STA memberikan gambaran bahwa orang itu kalau mau berpasangan seide, searah, satu pandangan. Gitu. Jadi secara tersirat dia sudah menyampaikan hal itu. Semiotikanya di sana. Ini saya bicarakan endingnya aja ya. Saya bicarakan endingnya aja. Kalau kita bicara belenggu misalnya. Belenggu, kita bicara belenggu. Ada Dr. Soekartono, istrinya Soekartini, ada Rokhayah. Rokhayah ini seorang pelacur. Pasiennya Dr. Soekartono. Si Soekartini ini dia selingkuh dengan pacar lamanya. Dokter nih. Istri dokter, bukan dokter, istri dokter. Sementara Rokhayah, Dr. Soekartono ini selingkuh dengan pasiennya, seorang pelacur. Situ aja ada makna tersirat di situ. Apa makna tersirat di situ? Bahwa jabatan
Kan dokter kan senang orang kita. Tidak menjamin kebahagiaan. Tidak menjamin orang tidak selingkuh. Itu satu. Ya. Yang kedua, kalau kita lihat seorang dokter selingkuh dengan pelacur. Pelacur itu pasien dia penyakit. Pelacur itu kan sumber penyakit. Ya kan? Rata-rata tuh. Karena itu Anda harus tahu kalau di lokalisasi resmi, kenapa pemerintah membuat lokalisasi resmi? Karena ingin mudah mengontrol. Jadi di lokalisasi resmi itu dokter masuk, kemudian pemuka agama masuk untuk memberi nyadarkan mereka. Dokter itu apa? Bisa jangan menyebar penyakit AIDS misalnya, penyakit sifilis. Nah, dokter kan tahu, ya. Tapi di sana ada tafsiran menurut saya tersirat itu bahwa kalau orang jatuh cinta orang tidak memandang itu lagi. Ya, orang tidak memandang itu lagi. Ada artis, mungkin Anda tahu, ada artis dia tahu bahwa suaminya itu sakit. Dia nikah. Kemudian dia pergi umroh, pulangnya suaminya meninggal. Dia tahu suaminya sakit. Waktu dia nikah dia tahu suami dalam keadaan sakit. Dia nikahi. Gitu. Suaminya seorang mualaf. Tapi karena cinta tadi, ya, banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Nah, satu, yang kedua, dikatakan tadi cinta. Rokhayah itu kan seorang pelacur, tapi dia menyadarkan dokter itu, Sukartono. Dia suruh dokter itu kembali ke istrinya, ke Suhartini. Itu kan kontroversi. Yang namanya pelacur, selalunya dia bagaimana menguasai harta dan orang-orangnya, kan begitu. Tapi Armin Pade mengatakan tidak semuanya. Jadi pada orang yang jelek ada terkadang pemikiran yang bagus. Gitu. Suhartini dengan dokter sesama punya kesalahan, sama-sama selingkuh. Mereka bisa akur lagi. Bisa balikkan lagi. Jadi jangan heran kalau ada artis kemarin kan ada artis yang heboh-heboh kan, mau cerai kan, akhirnya dia kembalikan rujuk lagi, sempat tabrakan kan di mobil. Kita bisa sebutkan namanya. Hal seperti itu sudah diceritakan di Belenggu. Kadang-kadang banyak pertimbangan orang kan. Ada orang yang tahu-tahu di masyarakat tuh, tahu-tahu suaminya selingkuh, tahu-tahu udah mau cerai, tapi karena anak. Ya, karena anak mereka kembali lagi. Banyak beberapa orang artis juga begitu. Dia cerai itu dia nuduh istrinya selingkuh. Tapi dia masih sayang. Bahkan dia dibuatkannya rumahnya istrinya tidak jauh dari dia gitu. Ujung-ujungnya dia balik lagi. Gitu. Indra Bekti misalnya. Kan? Yang heboh-heboh orang saya kan balik lagi, dia rujuk lagi. Balik lagi dia. Meskipun mertuanya menuduh yang dia terlibat LGBT dan sebagainya, kita tidak tahu ya. Gitu. Jadi sebetulnya sekali lagi, kalau kita bisa memahami semiotika dalam karya sastra, itu kita bisa aplikasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kan indeks. Berarti kalau ada persoalan, berarti ada sebab, ada akibat. Kenapa terjadi seperti ini? Pasti ada akibat. Ada penyebabnya. Kenapa kuliahnya di sini? Anda kan harus tahu. Kenapa saya ada kuliahnya di rumah? Karena indeksnya itu, ini kategorinya indeks. Karena penyebabnya ada. Ya kalau tidak ada penyebabnya, lalu saya buat kuliah di rumah, itu mengada-ngada namanya. Gitu. Seperti itu. Paham? Jadi itulah pembahasan kita hari ini tentang semiotika. Anda cari sendiri Ferdinand de Saussure tokohnya, tapi kita lebih cenderung tadi teman Anda sudah mengatakan bentuk pembagiannya banyak tokoh yang bagi itu, tapi kita pada ilmu sastra ini cenderung membicarakan tentang indeks, ikon dan simbol. Ya,
indeks, icon, dan simbol. Jadi apa itu indeks? Anda harus tahu. Indeks itu berkaitan hubungan sebab akibat. Ya. Jadi misalnya kalau kita bendakan nih misalnya, atau di dunia nyata ini misalnya, Anda mengingat Unri itu, ikonnya apa? Apa? Simbol Unri itu apa? Logonya kan? Itu kan simbolnya, semiotiknya. Itu disepakati. Walaupun kata orang meniru inspirasinya dari logonya UI. Ada lihat UI? Ya. Ada mengatakan begitu, tapi dia punya sejarah sendiri. Kebetulan aja sama. Ya, tidak apa-apa lah. Ya. Unri itu dikatakan UI Riau, tidak salah. Ya, Universitas Negeri. Nah, UI. Kalau UIR itu yang jelas UIR. Jadi UI-nya Riau. Nah, itu contoh satu. Itu berarti itu kita udah tahu, oh ini simbol namanya. Ya. Lalu yang dikatakan indeks apa? Indeks itu apa? Apa? Iya, di Unri itu yang indeks, kategori indeks apa? Oke lah, prodi Anda, apa indeksnya? Bangunan apa? Contohnya pentas. Iya, panggung kan? Itu kan contohnya. Artinya kenapa ada panggung? Karena kita tuh menggunakan panggung, sering menggunakan panggung dan kegiatan sastra. Kenapa gitu? Kalau prodi lain mungkin dia tidak perlu, hanya temporer aja. Kita tidak, kita perlu. Karena itu indeksnya, sebab akibatnya. Sebabnya kita mau praktek, akibatnya perlu pentas. Ya, ikonnya apa? Coba ikonnya apa? Mengingatkan Anda pada prodi itu apa? Gak ada, Pak. Ada, Pak. Di dekat Hima itu ada sampah menumpuk. Jadi kalau mau cari prodi ada sampah menumpuk, itulah dia bahasa Indonesia. Karena ada tempat sampah di sana. Apa? Ada perahu, kolam ini. Ya itu tadi artinya ikonnya yang runtuh itu kan. Iya, itu harus dibenahi lagi. Ya dulunya itu tempat sampah. Kolam itu dulu tempat sampah. Jadi saya ubah ketika saya ketua prodi untuk selasar namanya. Kalau dalam Melayu itu selasar, tempat mahasiswa diskusi dan baca buku. Karena sebelahnya itu kan pustaka, cuma nggak diurus. Padahal yang ngurus pustaka itu sekarang tahu nggak? 2 orang diantaranya udah doktor. Satu mau doktor. Yang pernah jadi ketua pustaka itu. Satu namanya Asnawi, udah doktor dia, dosen UIR. Nah satu lagi siapa namanya lupa, perempuan lagi ngambil S3 di UNY di Jogja. Jadi aktivitas kampus itu kenapa dia dulu ngelola serius ngelola. Dan ini masa Anda ini ketika ada pengurusan nanti dibenahi lagi. Ya, dibenahi lagi. Ya, peninggalan saya banyak yang hancur. Dulunya kita prodi itu satu-satunya yang punya internet. Anda lihat towernya ada kan? Antena itu satu-satunya dulu. Jadi universitas fakultasnya belum ada. Kita punya internet. 50 juta lebih untuk saya bangun internet. Banyak diprotes orang. Tapi sudah tuh ala-alanya rusak semua.
Kita pernah punya koperasi fotokopi 2 mesin. Ya, tinggal nostalgia aja. Ya, tinggal nostalgia. Jadi kalau alumni Anda datang ke prodi, Pak, ininya mana Pak? Ininya mana Pak? Nah, itu karena itu saya katakan, kalaulah memang rezeki kita itu unggul, sebetulnya unggul itu kategorinya sama A. Kita dapat A dulu. Kalau sekarang kategorinya unggul. Kalau kita hari ini, katanya hari ini, kata Pak Hermandra hari ini keluar, kalau unggul, maka kita mari isi bukan hanya sekedar sertifikat unggulnya, tapi kita harus pacu kekurangan kita. Memang orang tidak meragukan lagi bahwa kita itu unggul. Ya. Jadi memang kita harus pahami makna unggul itu. Gitu. Jangan sekedar unggul, bangga unggul. Ini yang unggul itu. Tamat alumninya nggak ada apa-apanya gitu. Nah, oke, kembali ke pembelajaran kita. Sudah ngerti kira-kira teori semiotik itu? Dalami lagi. Jangan udah ngerti, tahu-tahu nanti kontennya salah. Jadi Anda gambarkan ini loh, Anda tindak tandai, misalnya Anda gambarkan di teksnya. Kalau itu puisi, terserah Anda mau buat konten. Kalau namanya teori ini, bagi saya tidak harus objeknya puisi-puisi sastrawan besar, tidak harus. Anda hobi bicara lagu, silahkan, boleh, tidak ada masalah. Oh, saya penggemar dangdut, mau penggemarnya Lesti Kejora, lagunya Lesti Kejora yang dibuat oleh Adibal. Lah, ini misalnya Anda mau bahas, silahkan. Yang penting tepat. Ya, itu kan tempat kita belajar. Ya, tempat kita belajar. Kalau udah mahir kita bisa menerapkan yang lain. Oh, saya tidak suka, saya mau film, silahkan. Ya, saya mau bahas film misalnya, film kakak tingkat saya, silahkan. Kalau memang Anda temukan itu. Tapi sekali lagi saya ingat kepada Anda, kita belajar teori ini, kebetulan sekarang kita tinggal menerapkan. Tapi kalau nantinya Anda meneliti, teori-teori ini kebanyakan teori kualitatif namanya, kualitas. Ya, pendekatan teori penelitian kualitatif. Nanti kalau Anda meneliti, Anda cermati dulu. Karya sastra itu Anda baca dulu. Kayak puisi tadi Anda baca dulu. Ya. Kalau cerpen Anda baca dulu gitu. Sehingga baru Anda pilih, Anda baru ketetapan. Bukan pisau bedahnya dulu. Tidak. Anda siapkan parang, tahu-tahu yang dipotong itu ayam, kan nggak ketemu dia. Paham? Jadi baca dulu, oh ini kalau ini saya mau mengkaji misalnya mimetik. Ya. Saya mau bicara tentang Taufik Ismail nih, misalnya. Tentang Sumba, judulnya Sumba. Siapa yang menulis Sumba? Misalnya. Oh, berarti ini kaitannya dengan mimetik misalnya. Kita pakai mimetik. Karena Anda harus ngerti dengan lirik-lirik itu dengan apa yang dikatakan dalam keadaan nyatanya dalam Sumba itu. Misalnya gitu. Jadi teori itu munculnya, teori bedah itu munculnya setelah kita membaca karya sastra. Cocoknya ini apa yang mau kita bahas? Bukan pisau bedah kita cari baru kita cari ini, repot kita nanti. Jadi baca, karena itu di sekarang Anda bertingkat 1 baca buku. Ya. Banyak baca buku. Jangan baca sinopsisnya, Anda baca fiksi, Anda baca sinopsis karangan Yusuf Badudu. Ada buku sinopsisnya. Sinopsis itu bukan berarti sama dengan novelnya. Ya, itu. Jadi Anda baca. Lalu Pak ini namanya narinya di mana gitu. Paham? Jadi itulah pembahasan kita tentang hari ini tentang kajian semiotika. Ada mau ditanyakan? Ada? Ya, silahkan. Jadi yang untuk tugas Pak yang misalkan kita ngambil dari puisi itu kan, jadi setiap
per kalimatnya tuh kita artikan setiap maknanya ikon atau simbol atau gitu Pak. Iya, kita kasih tahu ini kategorinya ikon. Kenapa ikon? Anda jelaskan alasannya kenapa. Kenapa indeks? Anda jelaskan kenapa indeks. Jangan ini ikon nih, itu kan tebak buah manggis. Ya. Itu tebak buah manggis namanya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi ini harus dijelas gitu. Paham? Nah, itu aja. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ini pertemuan kita yang kelima. Ya, saya masih punya memberikan waktu pada Anda yang tugasnya masih ada yang salah. Ya, yang masih ada yang salah perbaiki. Nanti Anda cari dia yang benarnya mana, Anda lihat lagi. Saya nggak mungkin jawab satu-satu, pulang lagi kuliah. Kenapa saya harus buat video? Nonton aja di video saya gitu loh. Kalau nggak jelas juga tanya sama teman. Kita cari di Google. Ya, nanti jangan sampai salah. Rata-rata teori benar, tapi saya ingat kepada Anda, jangan sampai salah menyebut nama orang. Aristoteles betul-betul Aristoteles. Ya, ada MH Ainun Najib, ada yang katakan Ma. Itu kan udah populer kalau Anda suka nonton MH Ainun Najib. Jadi nama orang jangan sampai salah. Ya. Ferdinand de Saussure, Anda dengar betul enggak namanya? Karena kadang-kadang kan nama asing tuh. Tulisannya Saussure, Anda baca lagi Ferdinand de Saussure, kan ketawa orang. Paham? Nah, karena ini konten Anda itu memang saya kepentingan bertugas saya, tapi yang nonton itu bukan saya, hanya saya. Media sosial itu siapa saja nonton. Paham? Nah, sampai di sini dulu. Nanti sekali lagi saya katakan jangan ditunda. Kita 4 tugas Anda dalam proses penilaian saya, ya dalam proses. Tapi ketua tingkat belum masukkan namanya, nama linknya masing-masing. Baru masing-masing yang ngirim gitu. Maunya secara urut. Dan ada yang sudah 170 subscribe-nya lumayan cepat. Tapi ada yang baru 6 orang yang subscribe, sayang juga kan. Nah, coba nanti dibuat. Nah, itu aja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.